Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan kepada Anda tentang bagaimana caranya atau bagaimana tekniknya agar kita sebagai seorang penulis pemula bisa menulis dengan lancar, dengan mengasihkan, dan juga dengan fokus. Bahkan Anda bisa mendapatkan kondisi yang super fokus. Ya. Nah, untuk bisa mendapatkan kondisi tersebut ya, atau dalam artian agar mudah dipahami, Anda bisa menulis dengan lancar, dengan mengalir, ide yang Anda sampaikan bisa terus berkembang tanpa habis sehingga ada banyak sekali gagasan-gagasan yang ingin Anda tulis. Nah, untuk mencapai kondisi ini, maka sebelum kita menulis, maka teman-teman harus menyiapkan dua hal. Ya. Ingat, harus menyiapkan terlebih dahulu dua hal. Yang pertama, luangkan waktu untuk fokus menulis. Ya. Jadi memang waktu yang Anda gunakan khusus untuk menulis, ya. Anda bisa mengambil 1 sampai 2 jam per hari, ya, khusus untuk menulis, ya. Ini penting banget untuk nanti melatih manajemen waktu, ya. Anda bisa membagi dua. Misalnya ini Anda nih sibuk banget ya. Anda sibuk, Anda banyak sekali aktivitas. Kalau misalnya sejam atau 2 jam nggak bisa, maka Anda bisa membagi, katakanlah 1 jam Anda bisa bagi 2 sebelum tidur, ya, dan sesudah tidur atau dalam waktu-waktu yang Anda sedang senggang, Anda bisa menulis, ya. Jadi fokusnya adalah Anda meluangkan waktu khusus untuk menulis, ya, karena kan Anda ingin menulisnya dengan lancar, dengan mengasihkan, dengan betul-betul mengalir, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Anda menulis dan sudah meluangkan waktu, maka upayakan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat Anda terganggu, terdistraksi. Ya, misalnya notifikasi handphone, ya, chatting dari media sosial, hal-hal seperti itu coba Anda jauhkan dulu, ya. Ini penting karena banyak sekali kalau kita lagi nulis tiba-tiba ada pesan masuk, tiba-tiba buyar. Scrolling sosial media, tiba-tiba waktu setengah jam sudah habis, ya. Maka jauhkan dulu hal-hal seperti itu. Kalau misalnya Anda menulisnya di laptop, ya matikan dulu wifi-nya, matikan dulu handphone Anda atau jauhkan. Kalau misalnya Anda menulisnya di handphone, ya Anda bisa matikan dulu kuotanya, internetnya Anda bisa matikan dulu dan mulai fokus menulis, ya. Nah, dua hal tadi, menyiapkan waktu dan juga menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat Anda terdistraksi, itu sangat efektif, ya. Jadi untuk bisa mengalir, ya Anda harus siapkan itu dulu, ya. Nah, oke, dua hal itu sudah Anda siapkan. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, maka selanjutnya Anda harus berpikir, menentukan dulu tujuan menulis Anda untuk apa, ya. Karena kalau kita secara garis besar menulis itu kan ada dua, ya, ada dua hal. Yang pertama, menulis untuk konsumsi pribadi, ya. Yang kedua, menulis untuk orang umum. Nah, menulis untuk pribadi kita kenal istilahnya dengan menulis di ruang privat, di ruang Anda sendiri, ya, di dalam di dalam hal-hal yang sifatnya pribadi dengan Anda. Ya, Anda menulis untuk diri Anda sendiri, ya. Yang kedua, menulis di ruang publik. Memang Anda menulis, ya, untuk konsumsi pembaca. Anda menulis memang untuk dibaca oleh orang. Nah, dua hal ini berbeda, teman-teman semua, ya. Dua hal ini berbeda dan dua hal ini pun nanti akan mempengaruhi kualitas tulisan kita, ya. Dan sebetulnya dua hal ini nanti akan saling berkesinambungan.
Saya akan bahas dulu dari segi menulis di ruang privat, ya. Nah, menulis di ruang privat adalah sebuah kondisi menulis di mana memang kita menulis untuk diri kita sendiri, ya. Jadi untuk kebutuhan kita, untuk mengungkapkan, ya. Misalnya Anda punya masalah, Anda punya beban, Anda punya tantangan, Anda punya perasaan, bahkan setiap apapun yang Anda hadapi, Anda bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan. Sehingga ketika Anda menulis di ruang publik, Anda bisa menulis dengan begitu jujur, apa adanya. Hati Anda dengan tulisan Anda ya sinkron, sama. Ya, kenapa? Karena memang ini untuk konsumsi pribadi. Ibaratnya begini, Anda mencoba untuk menumpahkan semua hal-hal yang Anda rasakan. Ya, ibaratnya masalah-masalah itu menjadi beban Anda, kemudian Anda tumpahkan ke dalam bentuk tulisan, ya. Atau misalnya kalau dalam terapi menulis, saya selalu menjelaskan bahwa menulis di ruang privat itu ibarat kita sebagai seorang satu sisi kita sebagai seorang terapis, ya. Satu sisi kita sebagai seorang konsumen, ya. Atau kita sebagai penulis dan juga pembaca. Kita yang bercerita dan kita juga sebagai seorang pendengar, ya. Dimana kita mengungkapkan semua hal, ya. Dengan begitu Anda bisa lebih enak, bisa lebih plong, kemudian bahkan dengan cara itu ada banyak sekali hal-hal manfaat secara psikologis, kejiwaan yang bisa Anda dapatkan, ya. Begitu. Jadi itu adalah menulis di ruang privat. Poinnya adalah menulis di ruang privat adalah Anda menulis untuk diri Anda sendiri, untuk konsumsi Anda sendiri, untuk kebutuhan Anda sendiri, untuk kesehatan Anda sendiri, ya. Tapi gimana kalau misalnya hal-hal yang menulis di ruang privat itu ingin saya publikasikan? Maka boleh teman-teman semua. Tetapi Anda bisa memfilter, menyaring mana hal-hal yang kira-kira katakanlah ini aib, ya, atau mana hal-hal yang memang ini layak untuk dikonsumsi. Anda bisa filter sendiri, ya, begitu. Nah, bagi teman-teman pemula, ya, bagi teman-teman pemula yang bingung gimana cara menulis, gimana cara mengawali tulisan, gimana cara membuat kalimat pembuka, pokoknya bingung deh apa yang ada di pikiran dengan menulis itu susah untuk dituangkan, maka baiknya Anda mulai dengan menulis di ruang privat dulu. Kalau dulu, ya, orang biasa menulis di buku diari, jurnal harian. Nah, itu adalah bagian dari menulis di ruang privat, ya teman-teman semua, begitu. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah menulis di ruang publik, di mana Anda menulis memang untuk menjadi sebuah karya, menjadi sebuah buku, untuk dibaca orang, membuat artikel, membuat apapun, membuat puisi, membuat cerpen, novel, dan sebagainya. Itu masuk ke dalam kategori menulis di ruang publik, ya. Di mana ketika Anda menulis ya tidak sebebas di ruang privat. Kenapa? Karena ini akan dibaca, akan dikonsumsi oleh umum, ya, oleh pembaca secara umum. Maka ketika Anda menulis di ruang privat, di ruang publik, maka nanti Anda akan dihadapkan dengan disiplin-disiplin gaya bahasa dari setiap tulisan yang ingin Anda tulis. Maksudnya begini, Anda ingin menulis artikel, ya coba sesuaikan dengan bagaimana cara menulis artikel. Menulis novel pun sama, ya. Kenapa? Karena jangan sampai misalnya tulisan Anda menulis novel tapi tidak sesuai dengan kaidah novel, kan itu berantakan, ya. Begitu teman-teman semua. Tetapi gimana Bang kalau misalnya seperti tadi ya, dari ruang privat saya ingin ungkapkan ke ruang publik? Boleh. Misalnya Anda menulis catatan harian tentang keluarga Anda, tentang karir Anda, ya boleh. Tetapi ya tadi, Anda bisa menulis tapi dengan filter. Mana yang cocok untuk Anda sampaikan, mana yang tidak, gitu. Sehingga nanti Anda tidak merasa minder sendiri, tidak merasa ragu sendiri, gitu loh. Karena ketika tulisan sudah masuk ke ruang publik,
gampangnya beginilah, Anda menulis di sosial media. Ya, tulisan itu ya, orang berhak untuk memberikan tafsiran terhadap tulisan Anda. Orang boleh tersinggung, orang boleh membuli, orang boleh tidak peduli terhadap tulisan Anda, orang boleh termotivasi menganggap tulisan Anda bermanfaat. Interpretasi atau penafsiran terhadap tulisan Anda itu dimiliki oleh setiap pembaca. Kenapa? Karena memang tulisan Anda sudah menjadi konsumsi publik. Nah, ini harus teman-teman pahami dan harus disadari. Jadi jangan sampai ketika Anda menulis, Anda nggak pede, nggak minder, lain sebagainya. Ya, Anda bisa memfilter dulu. Ini boleh untuk diungkapkan, ini tidak, ini oke, ini menarik, ini jangan. Nah, Anda bisa mulai dari situ. Ya. Nah, catatan saya untuk teman-teman penulis pemula, ya, kalau Anda ingin menulis, kalau Anda ingin berkarya, kalau Anda ingin menuangkan sebuah gagasan, ya, ingin menulis buku lah, katakan seperti itu, ya, kalau memang Anda belum punya pengalaman menulis, saran saya adalah ya Anda mulai menulis dulu di ruang publik, di ruang privat. Anda latih dulu ya. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, Anda bisa mulai ungkapkan dalam bentuk tulisan. Ya, secara sederhana, secara lebih jujur, secara lebih secara lebih terbuka. Anda ungkapkan semua apa yang terlintas ya dengan bebas. Baru kemudian ketika Anda sudah mengalir nulisnya, sudah mulai lancar, sudah mulai oke, Anda bisa mulai menulis di ruang publik dengan genre, dengan kategori yang ingin Anda tulis. Begitu teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu Anda untuk menyelesaikan masalah Anda dalam menulis. Saksikan penjelasan saya berikutnya, kita akan banyak berdiskusi tentang hal-hal seputar penulisan, kreativitas, dan insya Allah ini akan membantu Anda untuk lebih produktif dan lebih kreatif. Terima kasih.